Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libtighai mardatillah wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li kulli niyatin shalihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب البعث الواثر مالك السالب، والصلاة والسلام على سيد الأعاجم والأعارب سيدنا محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب وعلى آله وصحبه بالمآثر والمناقب صلاة وسلاما دائمين يا متلازمين yati qailuhuma yaumal qiyamati ghairu khaib. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan nikmatnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka kembali dalam program ngaji bersama Gus Atik setiap Ahad pagi. Semoga pertemuan ini membawa kemaslahatan, keberkahan kepada kita semua. Yang kedua kalinya Ramadan Salam kita aturkan kehariban Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya besok dari kiamat. Semoga kita semua tergolong umat beliau yang mendapatkan syafaatnya min Allahumma amin. Para pemirsa dimanapun Anda berada, untuk kajian pada pagi hari ini masih seputar keutamaan salat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min fadhailil jamaah anal musalliya yanalu barakat at-ta'mini wat tasmi'i wat tahmidi. Di antara keutamaan salat berjamaah adalah bahwasanya orang yang salat ini bisa mendapatkan keberkahannya pembacaan amin, keberkahannya tasmi, yaitu sami'allahu liman hamidah, dan keberkahannya tahmid, yaitu Rabbana walakal hamd. Ada sebuah hadis riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-imamu sami'allahu liman hamidah." Ketika imam membaca sami'allahu liman hamidah, maka katakanlah Allahumma rabbana lakal hamd. Fa innahu man wafaqa qauluhu qaulal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka sesungguhnya barang siapa yang ucapannya bersamaan dengan ucapan malaikat, maka dosa-dosa yang telah dilampaui diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat diterangkan, idza ammanal imamu fa aminu. Kalau imamnya membaca amin, maka kamu juga membaca amin, maka kamu juga bacalah amin. Karena fa innahu man wafaqa ta'minu ta'minal malaikah ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang bacaan aminnya bersamaan dengan bacaannya amin malaikat, maka diampuni dosanya yang telah lampau. Dan bacaan amin malaikat ini bersamaan dengan bacaan aminnya imam. Oleh karena itu, bagi seorang imam, hendaknya kalau membaca Fatihah setelah selesai waladhdallin, ini imamnya juga suruh membaca amin dengan keras di waktu-waktu sholat yang
disuruh untuk membaca jahar atau keras. Jadi setelah ketika kita sholat, setelah membaca amin, itu kan kita disuruh untuk diam sebentar. Saktah latifah, waladhdallin, diam sebentar, terus amin. Nah, ketika imam selesai membaca waladhdallin, imam disuruh membaca Rabbi firli. Rabbi firli, amin. Tapi yang membaca Rabbi firli ini hanya yang membaca Fatihah. Artinya si makmum berarti ketika hanya mendengarkan bacaan imam, dia tidak disunahkan baca Rabbi firli. Dia sunnah membaca Rabbi firli ini ketika dia mengamini Fatihahnya sendiri. Jadi sunnahnya kan bagi seorang imam itu ketika setelah membaca amin, diam agak lama yang sekira makmum cukup untuk membaca Fatihah. Jadi ketika imamnya membaca Fatihah, makmum mendengarkan. Kemudian ketika imamnya membaca amin, makmum menyertai bacaan aminnya imam ini. Setelah itu imam diam sekira makmum cukup untuk membaca Fatihah. Kemudian setelah dikira makmum selesai membaca Fatihah, baru imam melanjutkan bacaan surat. Tujuannya apa? Tujuannya biar si makmum di samping mendengarkan bacaan Fatihahnya dia, juga mendengarkan bacaan suratnya dia. Dalam sebuah riwayat diterangkan, idza qala ahadukum amin wal malaika fis sama amin, bahwa faqad idaumal ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dalam satu riwayat diterangkan, jika salah satu di antara kalian membaca amin dan malaikat di langit juga membaca amin, kemudian salah satu di antara keduanya, yakni imam, yakni kalian dan malaikat bersama dengan yang lain, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dimanapun Anda berada. Wa min fadha'il jamaah anna fis saffil awwali fadlan 'adiman. Law 'alimahu an-nas laqtatalu 'alaihi. Salah satu keutamaan salat berjamaah lagi adalah bahwa di dalam shaf awal ketika kita berjamaah itu ada keutamaan yang sangat luar biasa. Di mana keutamaan ini jika orang-orang mengetahui, niscaya mereka rela untuk bertikai untuk memperebutkan shaf awal ini. Jadi sahabat Abu Hurairah radhiyallahu bahwa beliau berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Law ya'lamun nasu ma fi nida wa shafil awal, tsumma lam yajidu illa ayastahimu alaih lastahamu. Walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaqu ilaih. Walau ya'lamuna ma fil atamah wasubh la'atauhuma walau khabwan." Nabi bersabda, seandainya orang-orang ini tahu pahalanya mengumandangkan azan. Seandainya orang-orang tahu pahalanya shaf awal. Kemudian setelah itu mereka nggak menemukan shaf awal ini,
Karena saking banyaknya yang ingin berada di saf awal, kecuali ya, mereka nggak menemukan kecuali dengan diundi. Ya karena saking banyak yang datang ini, semuanya ingin berebut, ingin di saf awal. Lastahamu, niscaya mereka rela untuk diundi. Dan seandainya orang tahu pahalanya tahjir atau berangkat pagi, niscaya mereka akan berebut untuk melakukannya. Dan seandainya orang-orang tahu pahala yang berada dalam salat Isya dan salat subuh, niscaya mereka akan mendatangi keduanya walau habuan, meskipun dengan merangkak. Saking besarnya pahala salat Isya dan salat subuh. Artinya begini. Jadi seandainya orang-orang tahu fadilahnya shaf awal, pahalanya shaf awal. Seandainya orang-orang tahu, mereka akan datang sekali waktu. Akhirnya kan sempit. Enggak. Misalnya shaf awal hanya 20 orang, muat 20 orang. Yang datang sampai ratusan. Karena mereka semua tahu pahalanya. Kemudian salah satu ini nggak rela untuk menempatkan orang lain di shaf awal. Sehingga saling berebut. Akhirnya mereka sepakat untuk diundi. Ini mereka rela untuk melakukan undian ini. Demi mendapatkan pahala shaf awal ini. Oleh karena itu, para pemirsa dimanapun Anda berada, jika kalian sholat di masjid, di musola, maka carilah shaf awal. Terkadang saya melihat ada orang yang datang ke masjid, tapi datang awal, tapi duduk di belakang. Bahkan jauh di belakang sini. Padahal shaf awal masih kosong. Ini sangat disayangkan sekali. Kalau bahasa Jawanya eman-eman. Eman-eman, pahala sebegitu besar, tapi dia datang awal malah duduk di belakang. Karena saking ketidaktahuannya dengan pahala ini. Wasaful awal wa khairu sufuf. Saf awal ini adalah saf yang terbaik. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Kata Nabi, sebaik-baik safnya lelaki ini yang awal sendiri. Dan seburuk-buruk saf lelaki ini yang paling belakang. Dan sebaik-baik saf perempuan ini yang paling akhir. Dan seburuk-buruk saf perempuan ini yang awal. Yang dimaksud dari seburuk-buruk saf laki-laki maupun perempuan, ini maksudnya adalah aqalluha thawaban wa fadlan wa ab'aduha min matlubi syar'i. Maksudnya seburuk-buruk saf ini, yakni pahalanya paling sedikit. Keutamanya paling sedikit. Bukan kok berarti saf salat itu jelek, buruk, bukan. Yakni pahalanya paling sedikit. Jadi saf yang paling sedikit pahalanya bagi laki-laki itu saf yang paling belakang. Tapi sebaik-baik saf perempuan malah justru yang paling belakang. Karena dengan adanya si perempuan ini paling belakang, otomatis dia lebih jauh
untuk mukhalatatul rijal atau bercampur baur dengan laki-laki lebih jauh. Kemungkinan dia untuk memandang orang lelaki juga lebih jauh. Kemudian ta'alluqul qalbi dia, dia terganggu hatinya oleh orang laki-laki yang di depannya juga semakin jauh karena dia di belakang sendiri. Wa min fadail jamaah anna man sholal isya fi jama'atin fakannama qama nisfal lail. Salah satu keutamaan sholat jamaah lagi bahwa orang yang sholat isya dengan berjamaah fakannama qama nisfal lail, maka seakan-akan dia beribadah separuh malam. Walaupun kalian semalam ini enggak beribadah, tapi seakan-akan kalian beribadah separuh malam. Wa man shalla subha fi jama'atin fakannama shallal lail kullah. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia sholat semalam suntuk. Bayangkan, seakan-akan dia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Imam Malik dan Imam Muslim, juga sahabat dan juga Imam Abu Dawud. Wa min khasaisil jamaah annaha tadfa'ul waswas wa tahfadhu minasyaitan. Salah satu keutamaan jamaah lagi bahwa sholat jamaah ini bisa menolak waswas, menjaga dari syaitan. Dan bahwasanya kaum yang di sana tidak didirikan jamaah, yastahwidhu alim syaitan, maka kaum itu akan dikuasai oleh syaitan. Nauzubillahi min dzalik. Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fi as-salat illa qad istawada al-syaitan. Fa'alaikum bil jamaah. Fa innahu ya'kulu dhi'bu yal ghanamil qasiyah." Tidak ada 3 orang di sebuah desa atau di sebuah kota yang di sana tidak didirikan sholat, melainkan mereka akan dikuasai oleh syaitan. Oleh karena itu, fa'alaikum bil jamaah, kita supaya berjamaah. Sebab domba ini akan dimangsa ketika dia sendirian, ya, ketika dia jauh dari teman-temannya. Wa min khasaisil muhafadzah al jamaah annaha alamatul iman wal muwasalah ma Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keistimewaan menjaga sholat berjamaah adalah bahwa menjaga sholat jamaah ini merupakan tanda keimanan dan sebagai sarana kita untuk menyambung muwasalah ma Allah, mengadakan hubungan berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau kita meninggalkan wa fi tarkiyah wal irad anha suratun min syaril jafa wal kufur wan nifaq. Dengan kita meninggalkan dan kita berpaling dari jamaah, ini ada bentuk apa? Ada bentuk kekufuran, ada bentuk kemunafikan, ada bentuk kekerasan kepala kita. Tapi tidak dengan jamaah. Wa min khasaisil jamaah, salah satu keistimewaan jamaah lagi, Rasulullah pernah bersabda, bihasbil mu'mini minasyaqa wal khaybah ayyasma'al mu'adzin yuthawibu bisalat fala yujibu. Cukup celaka, cukup merugi bagi seorang mukmin apabila dia mendengarkan azan
dia juga mendengarkan muadzin ini mengucapkan bacaan iqamah, iqamati sholat, lalu dia tidak mendatangi. Ini cukup kecelakaan dan kerugian bagi seorang mukmin. Oleh karena itu, para pemirsa di mana Anda berada, mari kita istiqomahkan untuk sholat berjamaah agar kita tidak tergolong orang yang merugi dan orang yang celaka. Bahkan dalam sebuah riwayat lagi, Rasulullah juga mengancam, mengancam orang yang meninggalkan sholat berjamaah untuk dibakar dengan api. Ada sebuah hadis riwayat Abi Hurairah juga, Rasulullah bersabda bahwa aku sudah berniat untuk menyuruh para pemuda untuk mengumpulkan kayu bakar. Kemudian aku datangi kaum itu yang sholat di rumahnya, sementara mereka sholat di rumah tanpa alasan, dia nggak sholat berjamaah tanpa alasan. Kemudian aku akan membakar mereka. Ini kata Rasul. Jadi ancaman bagi orang yang tidak mendatangi sholat berjamaah. Para pemirsa dimanapun Anda berada, mungkin kajian pada pagi hari ini cukup sekian. Semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang dapat menjaga sholat berjamaah 5 waktu. Amin Allahumma amin. Dari saya cukup sekian. Sebelumnya mari kita tutup kajian ini dengan bacaan doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amika masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi tsana'an 'alaika kama asnayta. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu radita wal ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa uhlik wal khatimah sabaqana sil haqq bil haqq wa la ila siratal mustaqim. Wassallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihi. Allahumma ya Allah la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah inna nas'aluka hukman nabiyyin wa hubbal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ahnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bila banyak kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.